Hadirin ayuhal ahbab, segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak RT kita, Bapak Teddy beserta Ibu. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan terima kasih sudah mengizinkan kita mengadakan pengajian di tempat ini. Dan kami mohon maaf sebelumnya kepada para warga mungkin merasa terganggu, makanya tadi saya bilang gak usah pakai bass karena orang sini mungkin belum terbiasa ya, tapi alhamdulillah masih bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kedepannya makin bertambah berkah majelis kita ini. Hadirin rahimakumullah, khataman kita pada bulan ini 30 khatmul Quran. Dan alhamdulillah semenjak kita mengadakan khataman di tahun 2016 sampai sekarang sudah kita khatamkan sebanyak 2.306 kali khatmul Quran. 2.306 khatmul Quran. Kita berharap mudah-mudahan semakin banyak, semakin rajin lagi jamaah kita untuk membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran bersama-sama. Harapan kita nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit kita mengadakan kajian syarah Ratibul Attas, masih tentang adab dalam berdoa. Kemarin tadi sudah diterangkan di sini beberapa macam jenis adab berdoa ya. Kita lanjutkan di antara adab doa. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa min adabihi an yaj'ala yadayhi hadwa mankibai. Termasuk dari adab doa yaitu meletakkan tangan sejajar dengan bahu. Nah, jadi kalau berdoa tuh ngangkat tangan begini ya, sejajar sama bahu, enggak ditaruh di bawah ya, sejajar sama bahu. Wa an yarfa'a batna kaffai, dan mengangkat bagian dalam telapak tangannya. Jadi yang diangkat begini, enggak begini ya, enggak begini, enggak begini, begini ya, dibuka. Kemudian tapi wayuq libuha indal isti'adah. Tapi kalau ketika minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dari wabah penyakit misalnya, itu tangannya dibalik ya. Dibalik, bagian luar menghadap ke atas, bagian dalam menghadap ke bawah. Ini untuk menolak bala gitu ya. Diangkat. Kalau minta begini, minta hajat begini, kalau minta perlindungan dibalik tangannya. Itu adabnya. Kemudian liqaulihi ta'ala wa yad'unana raghaban wa rahaba, nih ya, karena kita ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang Allah banggakan, yaitu orang-orang yang berdoa kepada kami dalam kondisi senang ataupun kondisi sedang susah. Lagi senang, lagi bahagia, doa. Lagi susah, lagi corona, doa. Jangan berhenti doa, karena Allah nyuruh doa ya. Wa takunul yadan maksyufataini fil halatain, dan tangan dibuka, jangan digenggam, baik lagi minta ataupun lagi minta perlindungan, jangan begini tapi dibuka gini ya, dibuka. Baik, kemudian wa min adabihi al muhimmah, termasuk dari adab berdoa yang penting. Adab doa katanya ats-tsanaul katsir 'ala Allah wa taqdisuhu wa tanzihuhu subhanahu azza wa jalla. Memulai doa dengan memuji Allah yang banyak, mensucikan Allah, memuliakan Allah. Yang paling bagus gimana katanya? Wa min jawami'is tsana, pujian yang paling lengkap adalah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini pujian yang paling bagus. Dilanjutkan dengan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Ini yang doa yang dibaca setelah membaca Ratibul Attas. Ini doa paling bagus nih, pujian kepada Allah yang paling bagus ya. Segala puji itu milik Allah, Tuhan alam semesta. Hamdan yuwafi ni'amahu. Bagaimana kita memuji Allah? Dengan pujian yang bisa yang bisa yuwafi, bisa menunaikan, bisa menyamai terhadap seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memuji Allah itu dengan cara sebanyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Kita nggak tahu berapa banyak ya.
Ya Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, milikmu lah segala pujian. Kama yanbaghi li jalali wajhik, sebagaimana sudah sepatutnya untuk kemuliaan zat kamu dan agungnya kerajaan kamu. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La nuhsi thana'an alaika, tidak mampu kami menghitung pujian atas dirimu. Anta kama athnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kita memuji Allah tuh nggak bisa, ya, nggak bisa dengan cara yang kita ngerti, nggak bisa. Kenapa? Karena nikmat Allah itu lebih banyak dibandingkan kita muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, nggak akan mampu kalian menghitungnya. Ya. Lalu setelah kita memuji Allah, tsumma shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baca salawatnya? Fi awwalihi wa wasdihi wa akhirih. Di awal doa, pertengahan doa, dan di akhir doa. Ini salawat ini wasilah, perantara agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan katanya salawat yang paling jawami', yang paling lengkap, bagaimana salawatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa saha wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Ya Allah, berikan salawat dan salammu atas pemimpin kami Nabi Muhammad SAW dan keluarga pimpinan kami Nabi Muhammad sebanyak apa? Kullama dzakaraka, selama ya sering mengingat kamu, ya, dan mengingat Nabi Muhammad siapa? Adz-dzakirun. Setiap ada orang yang ingat sama Allah, setiap ada orang yang ingat kepada Nabi Muhammad, maka orang itulah jumlah salawat saya, sepanjang itulah salawat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ada yang zikir, dan semua yang zikir pasti tiap detik ada yang zikir sama Allah, walaupun berbeda tempat. Kalau kita lihat penelitian, azan itu, azan setiap detik pasti ada azan di berbagai belahan dunia. Jadi azan itu nggak pernah berhenti. Ya, di sini azan, selesai azan sebelah sono azan, terus begitu. Di negara lain azan. Jadi setiap 24 jam itu pasti ada azan. Nah, berarti setiap itu juga ada orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sholawat kepada engkau ya Allah, untuk Nabi Muhammad sebanyak atau selama orang ingat sama engkau dan ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan tiap waktu kita sholawat, setiap detik kita sholawat. Wasaha wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun, dan selama ada orang yang lalai kepadamu, lupa kepadamu dan lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara sholawat yang pintar hadirin. Sholawatnya singkatnya pendek, tapi artinya kita setiap detik bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap detik ada orang yang ingat sama Allah, ingat sama Nabi Muhammad, dan setiap detik juga ada orang yang lupa kepada Allah dan lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap detik kita solawat. Sampai kapan tuh? Sampai hari kiamat. Makanya ini solawat luar biasa, ya. Kemudian adabnya doa. Wa anta du'u walil ikhwan fillah. Doain teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jangan doa buat diri sendiri. Makanya kan lihat doanya para salihin, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Didoain khususnya orang-orang yang dekat sama kita, tetangga-tetangga kita di perumahan Pondok Hijau, doain warga sini biar dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mendoakan kaum muslimin, ya, itu efeknya lebih cepat kabul untuk doa kita. Jadi jangan doa egois, kita aja minta, orang lain gak pernah dipikirin. Jangan. Rajin-rajin doa untuk saudara kita, saudara yang seagama, al-hadirin wal ghaibin, baik yang hadir kayak kita nih hadir, ataupun yang gak sempat hadir. Dengan apa kita doa untuk mereka? Berdoa bima tuhibbu an, ya, bima tuhibbu an tad'a bihi nafsik, dengan doa yang kamu inginkan buat diri kamu sendiri. Kita pengen minta apa sama Allah? Minta sehat, doain saudara kita biar sehat. Kita minta apa? Kaya sama Allah, doain supaya saudara kita seagama pada kaya. Kita minta sukses, doain orang lain biar sukses. Gitu, jangan ente pikirin diri sendiri. Ya, kenapa? Waliyaqulal malak walaka mithlu. Karena kalau kita doa untuk orang lain, Adnan doain saya, Randu doain saya, maka kata malaikat ngomong sama Randu sama Adnan, walaka mithlu, bagi kamu sama seperti itu. Oh, orang yang doain orang lain
diaminin juga sama malaikat, dapat seperti itu, ya. Ra'a ba'dahum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama pernah bermimpi melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, "Idza talabta khairan li nafsik fatlubhu li ghairik." Kalau kamu meminta kebaikan untuk diri kamu, maka mintalah buat orang lain. Tuh. Jadi Nabi ngajarin kita pengen apa nih, ya? Pengen rumah nih, ya? Maka minta buat orang lain rumah. Ya Allah, saya minta buat Ustaz Hafid rumah. Sekarang dia ngontrak, siapa tahu besok bisa beli. Gitu. Ntar ente dapat juga tuh, gara-gara doain anak. Gitu. Jadi ente doain anak dah. Ya. Siapa tahu? Ya. Kita nggak tahu. Ada beberapa orang setiap saya ketemu gitu, beli Ustaz, nggak beli. Dari mana beli? Ya. Doain deh, mudah-mudahan katanya antum punya sendiri ntar. Baru bisa beli sendiri katanya. Amin, dia bilang gitu. Saya bilang kalau pakai logika, Ustaz, duit dari mana Ustaz? Ya. Bisa makan bayar cicilan udah bagus banget, ya. Tapi nggak tahu rezeki. Allah yang ngatur rezeki orang, ya. Ada Allah yang ngatur. Kalau emang sampai meninggal ngontrak, ya udah masih bisa ngontrak, alhamdulillah. Ya, kalau Allah kasih rezeki, udah bayarin, ya. Mana legoso yang mau dijual, udah bayarin. Kalau punya rezeki, nggak punya rezeki, ya. belum ada. Minta aja sama Allah. Jangan berkecil hati, jangan pesimis sama Allah. Allah tuh maha kaya. Ya, emang dari segi logika nggak masuk akal, dari segi logika nggak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak, nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wara'a ba'dahumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu akhir. Ada juga seorang alim ulama yang pernah mimpi juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Nabi bersabda begini, "Ya Syekh, man arada salamah falyatlubha fi salamati ghairi minhu." Wahai Syekh, ya, Nabi manggilnya orang Syekh. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka mintalah keselamatan untuk orang lain. Tuh, jadi Nabi ngajarin doain tuh orang lain. Kita coba pikir masing-masing dah. Kita kalau doa buat kita apa buat orang lain? Rata-rata buat kita kan? Sebenarnya biar cepat kabul, mintain buat orang lain. Cuma kadang kita mikir, ngapain mintain buat orang lain gitu kan? Sebenarnya itu trik supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana ba'dhum idza arada an yatluba syai'an yas'aluhu minallah li ba'dil ikhwan. Sebagian orang saleh itu para ulama kalau ingin punya hajat supaya cepat kabul, dia minta hajatnya dikasih buat orang lain, buat saudaranya. Jadi gitu. Dan itu diterapkan oleh seorang kiai, saya lupa namanya, bilang gitu, saya kalau punya hajat nggak kabul-kabul, saya doain orang lain. Ya. Adnan pengen punya mobil, doain Randu. Ya Allah, mudah-mudahan Randu punya mobil, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Randu punya dapat jodoh, ya Allah, ya. Yang cakep, yang kaya, yang semok, ya. Gitu. Doain tuh. Ntar yang dapat siapa? Si Adnan dapat duluan. Padahal dia doain Randu tuh. Gitu. Nah, Randu juga gitu tuh. Aduh, ya, gua kagak dapat nih jodoh. Ya. Udah putus 50 kali masih gak dapat juga. Ya. Gimana doain Adnan, ya. Tapi jangan doain saya, udah ada. Ntar marah, nggak dimasakin lagi sama dia ntar, ya. Bisa kacau urusan, ya. Doain tuh bunda biar sabar, ya, doain bunda tuh biar sabar ngikut ustadz, ya namanya ustadz kadang makan kadang kagak, padahal makan mulu, ya. Doain aja dah biar sabar. Masya Allah, bunda tuh ngikut saya dari nol, dari nggak punya apa-apa, ya, dari nggak bisa ngontrak sampai ngontrak bisa, alhamdulillah. Udah bagus tuh, ya. Dulu ngontrak nggak bisa, numpang di mertua, ya. Akhirnya kita berani pindah dah, ya, ke daerah Legoso. Saya waktu dengar Legoso, lego gitu ya, wah lego nih. Mudah-mudahan lego perasaan gitu ya, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan warganya juga baik, ya. Alhamdulillah Pak RT baik banget, ya. Tak yang punya rumah nih namanya Pak Ferry, buka ke orangnya baik banget, Masya Allah. Mudah-mudahan ntar rumah dikasih sama ini, ya. Ibunya ketawa aja tuh, enak aja kasih, ya. Beli Ustaz. Namanya Pak Ferry Firdaus, orangnya lagi nggak sempat hadir. Ferry itu bahasa Inggris sangat, very beautiful, sangat cantik, gitu kan ya. Ferry itu sesuatu yang sangat. Firdaus itu Faradis, Firdaus bahasa Arab, surga banget. Ya. Mudah-mudahan yang punya dapat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rumah ini jadi ferry kapal, ya kayak pinggir kapal ferry ada juga, ya. Ya mudah-mudahan nih rumah tambah berkah nih, di kampung tambah berkah, mudah-mudahan, ya. Tadi mohon maaf, tadi katanya
ada yang terganggu, saya minta maaf nih ya atas nama jamaah, minta maaf kepada para warga yang mungkin belum biasa dengar ngajian model begini ya, mohon dimaklumin, dimaafin ya. Nanti mungkin besok kita nggak usah pakai bas atau gimana ya, kita maklumin namanya kita di kampung orang ya, bisa bikinnya alhamdulillah ya, jangan sampai ditutup nih majelis ya, kesian ya, kesian kita semua, kesian warga juga. Manfaatnya mudah-mudahan nih majelis bisa ya menjadi wasilah ditolaknya bala di kampung kita ya. Ini janjinya Rasulullah SAW, Nabi cepat kabul. Kemudian wamin adabid doa, termasuk dari adabnya doa, bastul kaf inda doa wan nazar ila sama kama qila inna sama lidda'i kal ka'bah lil musalli. Jadi telapak tangan dibuka, jangan digenggam ya, bastul kaf dibuka gitu. Dan bahkan di sebagian kitab dikatakan dirapetin itu, sama seperti orang kalau meminta-minta kan begini nih, jadi begitu dikasih dia kagak jatuh itu ya, gini minta tuh sejajar sama bahu, angkat tangan. Lalu pandangan itu kalau bisa ke langit. Kenapa? Karena dikatakan inna sama lidda'i, langit buat orang yang doa kal ka'bah lil musalli, sama seperti Ka'bah buat orang yang sedang sholat. Kiblatnya orang sholat Ka'bah, kiblatnya orang doa langit. Makanya kadang Rasulullah kalau punya urusan yang penting itu dia ngangkat tangan sampai ketiaknya kelihatan dan matanya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah gitu ya. Itu orang yang angkat tangan ke langit ya, matanya ke langit, itu bukan lebay. Itu memang kiblatnya orang berdoa itu ke langit ya. Jadi boleh begini, boleh juga begini ya, atau begini minta sama Allah ya. Ya Allah, saya minta ya Allah ya. Kadang kalau udah minta tuh kadang kita baru sadar kalau kita butuh banget, kalau kita lemah ya. Jadi Allah tuh senang sama orang yang suka minta ya, jangan pernah berhenti minta pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berharap ya jamaah kita nih ahbabus sholihin ya, corona nggak corona, ada nggak ada penyakit, tetap ya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mau rame-rame mau sendirian, jangan pernah berhenti minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ya di antara adab yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah nanti di bulan depan kita lanjutkan kajian kita. Ini permulaan, nggak usah terlalu malam, dan juga di sini jam 10 portal ditutup. Ya, cuma bukan berarti nggak bisa pulang. Bisa pulang ente. Tapi ya muter ke depan tuh. Ya, muter ntar baru belok, tetap bisa keluar. Ya, ya kita maklumi ya, warga sini kan beda sama kita. Kita di sono malam juga santai ya. Apalagi waktu kita di base camp awal itu kita di pojok gang buntu. Nah, ini mau sampai jam 12 juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya cuma di sini kita warga mungkin mau istirahat ya, jadi kita tidak terlalu malam, paling mentok kita jam 10 nih, jam 10 kurang. Jadi kita cukupkan sampai di sini, nanti habis ini jangan ada yang pulang. Itu Bunda udah masak nasi biryani. Ya. Kemarin niatnya mau nasi mandi, cuma ganti biryani, katanya bumbunya lebih berasa gitu. Ya, jadi cicipin deh tuh, habisin ya, kalau masih ada lebih nambah. Itu kalau nggak tahu malu gitu ya, nggak boleh aja ya, dijepit namanya udah dimasak, kalau nggak dimakan ntar sayang sedih yang masak. Kita doain sekali lagi, kita baca suratul Fatihah ya, yang pertama buat kita semuanya, mudah-mudahan pulang dari sini apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doain warga sini, kampung sini, biar Allah jadikan kampung yang ya, satu tempat yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, dan warganya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demen sama majlis, demen sama ulama, demen sama hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan keburukan yang Allah ingin sampaikan kepada warga sini ditolak, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah jadikan satu kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang baik yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doain di rumah ya. Ini baru berapa hari nih? Baru 12 hari saya di sini ya. Dan jadwal kita mohon maaf berubah sebagaimana saya dikatakan. Nanti insya Allah bulan depan kalau memang masih nggak ada halangan, masih diizinkan oleh warga sini, kita bikin seperti biasa malam Sabtu minggu kedua ya, malam Sabtu minggu kedua ya. Ya, mudah-mudahan tambah berkah di kampung dengan adanya zikir seperti ini, dan kita berharap mudah-mudahan keluar dari sini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan diberikan Allah mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca doa khatmul majlis, emang nggak usah pakai hadrah deh ya. Mungkin juga nanti kita pikir mungkin kedepannya apa satu speaker aja biar nggak terlalu ini berisik gitu ya. Kita baca bersama-sama. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لباكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البادئ وتناهي والحمد لله في البادئ وتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله يا الله برحمة واسعة
العامة يا الله بها يا الله بها بصلاح العاقبة يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بستر العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بعودة السالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة عند الممات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.